Ada yang lebih penting, ketika ada rezeki, cobalah sisihkan berapa persen yatim piatu. Dia ajarin Pak Bowo, sosial jangan lupa di negeri manapun kamu pegang teguh. Akan terkait dengan ini. Aduh ya Allah, ya Tuhan, mulia banget nih orang. Kalau cerita mau sombong, kan boleh-boleh aja dong. Ya udah pasukan berangkat sana, saya besok pakai jet pribadi. Tapi bukan itu yang beliau lakukan. Beliau bersama-sama dengan prajuritnya sampai mendarat di Dili Timur. Dan berlatih di Tasitolu. Sama juga, beliau membawa ransel dengan beban 1/4 dari berat badan, sama. Beliau orang yang selalu menjadi leader. Beliau bukan tipikal orang yang hanya memerintah. Prajuritnya melakukan apa, beliau juga dari situ. Saya begitu sore-sore nih ya, pokoknya mau jam 6 lah. Kalau kita di Pancoran dari arah Cawang mau ke arah Semanggi, itu kan di sebelah kanan sana kan ada Glail. Di situ kan ada pos polisi. Mungkin itu saya pokoknya nggak perhatikan, yang jelas ada bendera mau turun jam 6 sore. Oke, terus? Nah, beliau begitu lihat itu, ya mungkin lihat juga ya, langsung minggir. Nah, saya kan bingung, kaget gitu. Ada apa nih kok suruh minggir? Tiba-tiba, itu lagi jalan? Lagi jalan, mau pulang ke Cendana. Oke, terus? Langsung minggir, turun. Beliau turun, ya saya kan ikut turun. Ternyata bendera hormat kita berdua. Padahal itu tengah jalan. Saya sudah buktikan waktu di Garut itu. Garut itu tempat apa itu? Tempat tampung susu, Pak. Susu sapi. Oh gitu. Sekarang hari ini kamu beli itu semua susu. Dapat berapa drone. Kamu kumpulin anak-anak di daerah Garut itu. Satu lapangan saya kumpul. Susu kamu beli, kamu masak sedikit agak hangat, kamu bagikan. Mau kayak gini, Pak. Anak sekolah? Anak sekolah. Pak Prabowo itu, saya menyaksikan. Datang, beliau menyampaikan. Saya dengar ini, saya ngintip-ngintip ini. Papi, ini batalion saya begini. Tolong bantu Papi. Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, orang tua kandung Pak Prabowo, ketika mendengarkan permintaan dari anaknya, spontan, kamu temuin mami. Disuruh nemuin ibunya. Bukan lantas Pak Sumitro mengatakan, oh enggak, tunggu dulu. Tidak, kamu temuin mami. Kalau sudah ketemu sama beliau, saya nggak dengerin bisik-bisiknya apa. Tapi begitu pulang, Pak, saya bawa uang. Kalau pemikiran saya bawa kardus, saya bawa koran kalau pemikiran saya. Ternyata setelah sampai di batalion, di rumah dinas beliau, dibuka. Itu isinya uang. Kumpul semua, diperintahkan untuk apa? Masing-masing kompi yang tanahnya masih bisa digunakan untuk membangun rumah, dibangun. Bayangkan, kalau saya dikasih duit orang tua saya, buat senang saya. Tapi bayangkan Pak Prabowo buat duit segitu banyak, tidak sepeser pun buat dirinya sendiri, tapi untuk membangun rumah. Nah yang kedua, itu yang saya bilang juga, saya diturunkan di situ lagi. Ngapain? Ya itu yang tadi saya bilang. Jadi beliau nanya saya, ini malam apa, Li? Mungkin ngecek juga ya, siap malam minggu. Karena memang saya tidak pernah mau libur mau apa, pokoknya saya tidak pernah aja. Oh besok libur, enggak. Gitu. Wah, malam minggu kamu ikut saya terus, kapan kamu libur? Ya udah kamu pulang, kapan kamu sempat pacaran? Seperti itu. Perhatiannya kayak gitu. Seperti itulah. Beliau. Jadi Bapak disuruh turun, suruh pulang, suruh naik taksi. Taksi? Iya. Punya duit? Ya kan dikasih uang sama beliau. Duit juga dikasih? Dikasih. Uang sangu, uang iya, saku gitu? Udah kamu naik taksi. Orang mayoritas melihat dari gerakan Pak Bowo itu siapa. Nggak akan yang bisa jawab, kecuali yang terkait langsung. Ya saya bilang itu tadi, hatinya itu kayak buah manggis, Pak. Biarpun kulitnya hitam, tapi hatinya tuh mulia, manis, lembut. Masalah gizi, karena beliau tuh dari dulu
tentara gizinya itu harus ini, karena tentara itu udah tanda tangan siap ditempatkan di mana saja untuk negara dan bangsa. Dan siap mati. Jadi pas masuk senter-senter begini, wah muka beliau nih. Di situ nih. Berarti dia emang dirinya sendiri disediain gitu ya Iya. untuk Iya. siswanya latihan gitu. Siswanya latihan. Dia mau ngecek pasukannya betul-betul ini enggak. Kecerdikan ini beliau memimpin tim Nanggala 28 itu kan sampai pulang utuh, nggak ada yang ini. Walaupun sering terlibat kontak senjata. Kalau kontak sering Pak, sering. Beliau memang tipikal ini memang pemberani. Jadi beliau itu nggak lupa sama orang ya Pak Prabowo itu. Nggak bisa Pak. Jujurnya bukan saya ngebela beliau, enggak. Tapi aslinya itu seperti itu Pak. Apa yang pernah kami berikan dia seumur hidup tidak akan pernah lupa. Sebaliknya apa yang kamu minta saya beri. 81 saya lihat Pak Prabowo pertama itu saya lihat kok ganteng banget. Apa? Di situ muncul dari dalam hati saya tuh, ini mau jadi presiden. Waktu itu pas erupsi Merapi memang termasuk yang dahsyat ya 2010 itu, dan kami di tim dikabari melalui Mas Sugi, Pak Sugiono itu agar untuk segera menuju ke Yogyakarta. Kan waktu itu ada yang dahsyat, kemudian susulan, dahsyat lagi, susulan kan banyak artinya di situ. Nah, pada suatu waktu saya agak lupa tepatnya tanggalnya ya, di sekitar tahun 2010-an itu Pak Prabowo mau ke Jogja untuk menjenguk korban erupsi Merapi. Akhirnya ada beberapa tim yang diminta untuk menyertai beliau, termasuk saya yang kebetulan juga orang Jogja dari Sleman yang berdampak juga. Pada saat itu kita beride yaitu untuk menggunakan kereta wisata, gerbong wisata tepatnya, sebenarnya tidak kereta karena dia gerbong yang biasanya diikutkan dengan kereta api reguler. Kita sampai Jogjanya itu tengah malam, lewat jam 12, jam 1-an seperti itu. Kita mendarat dan memang subhanallah ya, di sana itu memang kayak di mana-mana udah tampilannya abu-abu semua. Termasuk di kota Jogjanya sebenarnya terdampak, memang benar-benar terdampak abu vulkaniknya itu. Akhirnya kita turun, alhamdulillah kita koordinasi dengan rekan-rekan kita di DPD Gerindra DIY dengan kendaraan menuju ke hotel tempat kita menginap. Yang sebenarnya hotel yang kita tempat menginap itu masuk dalam zona yang dilarang. Kondisi saat itu yang saya ingat itu mendadak beliau meminta belok ke, saya lupa itu seperti kantor kepala desa atau apa di daerah Salam. Itu beliau langsung bahasa di situ adalah memerintahkan untuk berhenti di sini. Berhenti di sini artinya di situ beliau ingin turun, tidak di titik yang kami rencanakan. Jadi pengen turun, yang kemudian datang ke sekumpulan tempat pengungsian yang nggak begitu besar, cuma datang masuk wilayah Magelang. Ya di situ langsung minta turun aja di situ. Kita yang sedikit kelabaan loh, ada apa? Cuma memang di situ yang dilihat beberapa rumah itu tinggal kelihatan genteng, udah tertutup pasir semua, kebanyakan di daerah situ. Cuma di pinggir jalan Magelang itu ada, saya nggak tahu apakah itu kantor kelurahan atau kantor RW, yang penting ada kantor. Saya ingatnya warna agak kehijauan, beliau minta berhenti di situ. Ya sedikit interaksi, terus langsung menuju ke Maguharjo. Jadi pada saat kita rombongan kita ya lumayan ada sekitar 5-6 mobil gitu waktu itu, ya memang agak mengagetkan pengungsi itu. Cuma pada saat Bapak turun ya ada yang haru, termasuk saya yakin
kalau beliau membuka kacamata hitamnya, pasti ada seperti kalau bahasa Jawanya itu berambang itu apa ya, ada air mata yang tertahan di sudut mata. Saya pasti yakin itu karena memang kondisinya seperti itu, sangat memprihatinkan, dan warga ya Pak Prabowo bantu kami, seperti itulah bahasa seperti itu. Ya alhamdulillah kita membawa sedikit yang ada kita bagikan, dan ya begitulah kondisinya, ya memberikan semangat moral bagi pengungsi waktu itu. Kemarin memang beberapa tim SAR yang kita ajak diskusi untuk membantu menggeser medianya. Loh, kok nggak mau ada media, kenapa sih Mas, gitu kan, nanya ke saya. Ya memang kebiasaan beliau begitu, artinya pada saat ingin membantu atau apa ya sebisa mungkin ya nggak perlu ada wartawan atau siapa yang mengetahui. Tapi yang jelas ya itulah memang yang saya ingin sampaikan juga di sini, ya apapun sebisa mungkin kalau masih bisa membantu, itu yang pada saat awal beliau ingin berangkat menyampaikan, ya kita bantu semampunya. Kalau nggak salah 2010 waktu itu juga beliau kan habis kalah pilpres wakil presiden, walaupun wakil presiden dalam kondisi seperti itu, ya sebisa mungkin kita bantu. Yaitu artinya lebih mengingatkan kami juga, yang pesan-pesan beliau kalau nggak bisa bantu banyak orang, sedikit orang, kalau nggak bisa sedikit ya satu orang, kalaupun nggak bisa bantu ya jangan ganggu. Itu yang benar-benar dilaksanakan beliau saat itu yang saya dapat. Beliau itu karena tentara ya, jadi beliau tegas, tapi hatinya lembut. Hatinya lembut. Beliau itu memperhatikan kesejahteraan kami detail sekali. Sampai makan pun diperhatikan, kita harus bergizi, harus detail sekali lah. Tahun 1987 itu saya pertama kali diperkenalkan ke Pak Prabowo oleh almarhum Dr. Boy Setiawan, kan mereka bersahabat. Jadi saya sering diajak berjumpa dengan Pak Prabowo pada waktu itu, dan beliau orang yang begitu konsisten, tokoh yang konsisten bahwa mengedepankan pendidikan unggulan. Jadi di tahun itu saja beliau sudah berbicara mengenai Indonesia unggul. Jadi kalau sekarang kita bicara Indonesia emas, itu Pak Prabowo sudah mulai bicara tahun 87. Dan itu berbasis kepada pendidikan generasi unggul, ya, pendidikan generasi unggul dengan berbasis penguasaan sains dan teknologi. Studi ini dulu sempat beliau pengen bikin sekolah unggulan ini ada di kaki Gunung Salak. Jadi dibuatkan dormitory, kemudian laboratorium yang lengkap, yang terseleksi pun juga siswa-siswa unggulan. Nah, buku ini kemudian pada tahun 1988 saya cetak, kemudian saya jilid rapi, saya bungkus seperti kado, dan beliau minta saya antarkan ke Cendana 10. Ketika itu ada acara ulang tahun Pak Presiden Soeharto. Jadi saya antarkan ke Cendana 10, Pak Prabowo keluar dari Cendana 10, menerima buku itu, dan selanjutnya buku itu diserahkan kepada Pak Presiden Soeharto sebagai hadiah ulang tahun. Ketika itu kita ngomong-ngomong soal konsep asrama. Asrama itu harus punya lahan. Di lahan itu kemudian ada usaha pertanian, usaha peternakan, perikanan yang juga bisa menghidupi asrama itu dari sisi konsumsi hariannya. Jadi kok jauh banget itu mikirnya gitu. Kok saya kan mikirnya orang sekolah ya, masuk kelas, belajar, pulang. Kok beliau tidak. Jadi kemandirian itu sudah beliau tanamkan sejak awal. Saya yakin kok yang namanya idenya Pak Prabowo yang visioner ini pasti beliau akan kembangkan, beliau akan anak pinahkan ke semua daerah yang memang strategis gitu ya. Kan kita juga bangga kalau ada SMA Taruna 1, 2, 3, 4, 5 ada tersebar di seluruh Indonesia kan gitu kan. Saya semakin yakin ya bahwa yang namanya Indonesia Emas 2045 itu bukannya mimpi, tapi insya Allah akan terwujud dengan kepemimpinan Pak Prabowo sekarang. Sosok yang konsisten, ya kan, harapan dari semua orang untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih baik gitu ya. Jadi ya bagi saya luar biasa lah. Untuk saya ungkapkan dalam bentuk kata-kata sulit, tapi luar biasa pokoknya Pak Prabowo ini. Sulit untuk saya
deskripsikan dengan kalimat yang detail gitu ya. Pokoknya saya hormat, saya bangga dengan beliau.